Bulu kuduk saya berdiri, tangan saya gemeteran sih, Pak. Karena emang itu bener-bener depan saya, Pak. Emang saya datengin langsung saya tiba-tiba. Berarti langsung jadi mualaf pas kalian masih di sana? Iya, Pak, masih, Pak. Di Afrika 8 tahun belum ada turun salju. Saya datang, saya turun salju di Afrika. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke, kali ini kita akan bincang santai dengan salah satu narasumber kita ataupun tamu kita yang luar biasa. Ini nih wajah-wajah lama sebenarnya. Wajah lama tapi dengan cerita baru nanti kita akan kulik. Oke, perkenalkan lagi nih. Mungkin udah banyak yang lupa nih. Mungkin bagi yang belum tahu dan bagi yang lupa, perkenalkan nama saya Muhammad Satria Alsandi Pratama. Biasa dipanggil di sekolah Satria atau Alsandi. Umur saya sekarang 15 tahun. Dulu saya waktu itu masih SMP, sekarang udah SMA. Oke, udah lama banget berarti ya kita nggak ngobrol. Terakhir kapan? Pas kelas 9? Pas kelas 9, Pak. Kelas 9 ya? Bareng sama Arya waktu itu. Oke, cuman sekarang yang lanjut saya doang. Arya udah hengkang ya? Udah hengkang, Pak. Oke, tetap semoga sukses ya. Teman-temannya semoga tetap sukses dimanapun berada. Oke, Satria sekarang udah tampilan baru ya? Iya, Pak, baju baru sekolah. Udah baju sekolah baru, warna baru, udah putih abu-abu ya? Putih abu-abu, udah putih abu-abu. Gimana rasanya menjadi siswa putih abu-abu? Ada perbedaan gak sih dari yang kemarin SMP sekarang udah jadi siswa putih abu-abu? Sebenarnya kalau yang di Cahaya Rancamaya sendiri sih nggak ada beda-bedanya ya. Cuman yang bikin kaget tuh saya karena bajunya tiba-tiba ganti gitu. Soalnya saya kira tuh putih, tetap putih sama krem kan. Dulu kan putih sama krem. Putih itu baju saya udah beli yang gede kan. Sengaja buat Pak masuk SMA. Biar persiapan pas SMA. Iya, pas SMA. Pas masuk SMA diganti putih abu-abu. Itu doang sih yang saya bikin kaget sih. Tapi saya berharap lebih bagus lagi lah pas saya di SMA. Oke, tapi lebih nyaman dengan seragam yang sekarang? Ya sih, Pak, lebih nyaman pakai seragam ini kayak menurut saya. Kenapa? Enak dilihat aja, terus juga misalnya serasi gitu kalau misalnya ketemu sama negeri lain, SMA negeri lain, jadi nggak kayak canggung gitu. Kayak nggak beda sendiri ya, gitu nggak beda sendiri. Soalnya waktu itu terakhir saya ikut LLDK, latihan dasar pemimpinan tuh baju beda sendiri, Pak. Hari Senin tuh. Yang lain pakai seragam nasional. Saya putih sendiri. Oke, Satria, ngomong-ngomong nih, kemarin kan ada jeda panjang tuh antara kelulusan pas dari SMP ke SMA masuknya lagi. Itu kurang lebih hampir 2-3 bulan nggak sih? Iya. Ngapain aja selama jeda selama itu? Saya 2-3 bulan itu sebenarnya karena emang lagi kelulusan ya, saya jadi di rumah aja sih. Tapi kadang-kadang juga sering diajak keluar sama keluarga gitu kalau misalnya mau makan atau mau apa. Tapi saya kurang lebih 24/7 di rumah sih. Misalnya kayak pengen tiba-tiba lagi pengen nyoba ini saya cobain, lagi pengen nyoba itu saya cobain. Kayak lagi pengen nyoba belajar video editing saya coba gitu. Pokoknya apa-apa saya cobalah selama liburan itu. Ada ikut les atau kegiatan apa gitu? Nah, kalau ikut les udah ada rencana di 2-3 bulan itu. Cuman sampai sekarang masih nyari, tapi alhamdulillah sih dari nyari 2-3 bulan itu udah sampai sekarang. Berarti nggak dilakuin dong? Nggak dilakuin. Sebenarnya itu kayak 2-3 bulannya nyari, sekarang udah masuk yang nggak dilakuin. Sebulan terakhir sih, Pak, baru nyari, Pak. Jadi kayak dari 3 bulan ya 2 bulannya kagak ngapa-ngapain saya, Pak. Sebulannya saya baru fokus nyari, misalnya mau nyari masuk universitas yang mana, apa cocok saya bidang apa. Di 2-3 bulan itu sih. Sebulan terakhir baru nyari yang ada tempat les yang bagus nggak gitu. Oke. Kegiatan yang paling produktif selama liburan atau mengisi waktu senggang kemarin apa nih? Ada nggak yang paling produktif banget yang menurut Satria ini kayaknya bener-bener saya spend time-nya itu memang produktif banget dan memang lebih paling produktif. Paling produktif. Ada nggak ada event selain atau main game ya? Paling produktif saya keluar rumah. Oke. Selain itu sih palingan ya belajar video editing sih, benar lagi tertarik aja. Oke. Kemarin sempat ikut IEL. Ya, benar, Pak. Oke, nah itu pas waktu libur itu atau pas udah selesai liburan itu? Hamin seminggu masuk sekolah, hamin seminggu MPLS maksudnya. Oke. Gimana itu produktif nggak kira-kira?
Berasa produktif banget atau biasa aja? Seminggu maksud saya 2 minggu. 2 minggu terakhir itu saya benar-benar produktif banget, Pak. Oke. Saya bener kayak di antara ada ceritanya. Oke. Jadi ngikutin AYL, Academy of Young Leader ya. Iya, Pak. Dan ini yang internasionalnya. Pertama kali diadain ya, internasional di mana? Di Johannesburg, Afrika Selatan, South Africa. Oke, jadi orang Afrika Selatan selama 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, 2 minggu, Pak. Oke, gimana tuh perasaan ataupun pengalaman pertama kali datang apa sih? Sebelum cerita pengalaman di sana, ini ingin ikut AYL itu kemauan sendiri atau ada yang nge-push? Nah, jadi awal mula ceritanya tuh saya sebenarnya mau nyari sertifikat. Saya nanya kan ke wali kelas saya dulu, Pak Susanto. Pak, kira-kira saya mau nyari sertifikat, bagusnya tuh di mana lagi ya? Soalnya waktu itu emang udah selesai WSN kan. Ya kabar buruknya saya nggak lolos lah. Saya nanya, coba aja kamu ikut ini AYL Internasional 2023. Coba tanya ke Pak Nazar. Akhirnya saya info-info ke Pak Nazar. Ya, Pak Nazar jawab, ya ini ada nih, kamu mau ikut nggak, Sat? Awalnya saya masih ragu, Pak. Saya pikir-pikir dulu, yaudah deh. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Pak Nazar jawab, ya. Saya pikir-pikir, saya cerita ke ibu saya. Ibu saya setuju aja, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, bagus kamu. Ini ntar ke Afrika, ini ntar cerita sama mama kalau udah balik. Ya, saya baru yain, belum jadi. Terus saya bilang lah ke teman-teman saya, ini ke Afrika Selatan bagus nggak sih? Tapi teman-teman saya dulu alumni itu pada inilah kayak nganggep setengah hati Afrika. Ada beberapa yang bilang, oh bagus tuh karena emang mereka udah antara udah pernah ke sana atau enggak udah lihat dari Google lah. Tapi biasanya enggak tuh, mereka masih mikir Afrika tuh kayak ini masih tinggal di gubuk begitu, masih berburu dan memancing, berburu dan bertanam. Mindsetnya masih tanda kutip primitif gitu ya. Iya, masih primitif. Tapi itu biasanya di Afrika Tengah. Soalnya kalau tempat yang saya datengin kan negaranya udah maju gitu. Oh gitu. Nah terus, Bapak nge-push saya, jadi kayak perasaan Bapak nggak nge-push banget. Bukan nge-push banget, maksudnya Bapak memberikan motivasi gitu buat saya kayak, ya nggak apa-apa kamu ikut aja ini AYL, bagus kamu ntar dapat sertifikat, jadi pengalaman yang baru gitu. Dulu waktu itu kan kamu ke Jepang kan, sekarang kamu ke ke Afrika Selatan, nggak apa-apa. Kalau Bapak lebih milih ada pengalaman baru daripada ngulangin hal yang sama terus kan. Oke, ya, karena kan waktu itu ada pilihan ke Jepang lagi ya? Iya, ada pilihan ke Jepang lagi. Ibu saya sama dia, saya mau ke Jepang, saya mau ke Afrika Selatan. Saya kan ngobrol sama Bapak. Ya udah, akhirnya saya buletin tekad saya ke Afrika Selatan. Pergi awalnya itu tanggal 1 Juli. Cuman gara-gara di Embassy of South Africa-nya itu agak macet gitu, gara-gara ada yang banyak pengen ke sana. Jadi diundur tanggal 4. Ah gitu. Apa yang bikin kamu yakin banget ke Afrika Selatan daripada Jepang? Kan pilihannya dua, Jepang sama Afrika. Pilihannya itu pilihannya Jepang sama Afrika Selatan ya. Saya pikir sih di awal-awal ini mah kayak Jepang aja deh, Afrika Selatan masih bisa kapan-kapan. Kalau Jepang, ego saya itu masih gede di situ, Pak. Terus kan saya kan ngobrol lah sama Bapak gitu. Soalnya kan kalau Bapak lebih milih explore yang baru gitu daripada yang udah gitu. Kan ya Jepang pun saya tinggal balik lagi. Kalau Afrika Selatan kan kayak agak jarang gitu loh, Pak. Ya udah, akhirnya saya buletin tekad saya akhirnya ke Afrika sih dengan modal motivasi Bapak, dan dalam diri saya sendiri saya juga udah, kalau emang di Afrika saya nggak suka ya udah saya jalanin aja gitu. Saya tipe orang yang jalanin aja udah. Nyesel nggak? Enggak. Setelah justru saya malah nggak nyesel. Saya malah kaget. Hal apa sih yang bikin misalnya nggak ada penyesalan itu, hal apa yang bikin kamu untung nih ke sini? Iya, itu rata-rata kita ke tempat-tempat kayak new places yang bagus gitu, atau yang beautiful, kayak bikin kaget apa nganga gitu kayak sampai jauh-jauh ke Afrika Selatan nganga gitu. Enggak, inilah takjub lah. Takjub bahasanya nganga lagi gimana. Saya juga belajar banyak hal lah dari orang-orang situ, gimana kayak secara sosialnya kayak gimana, secara alamnya juga kayak gimana. Terus saya juga ngobrol-ngobrol sama orang lokal gitu. Ada kesempatan untuk berbau dengan masyarakat lokalnya? Ada, Pak. Oke, gimana? Apa istilahnya pertama kali sambutan masyarakat lokal di sana seperti apa? Jadi itu waktu saya pertama kali nyampe kan saya di kayak kompleks gitu, namanya Nizamiye Kompleks. Itu kompleksnya bagus, asri banget. Emang rata-rata emang kompleks Islami gitulah. Saya tinggal di asramanya situ, dan ada beberapa toko-toko juga. Jadi suka ada orang jualan di situ. Alhamdulillah mereka dari orang Nizamiye sana nyambutnya juga baik banget. Jadi mereka kayak,
oh kamu dari mana? Kamu dari Indonesia. Oh iya, selamat datang ya di Afrika Selatan. Iya, semoga betah di sini ya gitu. Dan kurang lebih orang-orang Afrika juga nyambutnya sama. Bahkan kalau menurut saya orang Afrika tuh nyambutnya tuh lebih asik gitu loh Pak. Jadi mereka kayak lebih heboh daripada orang Nizami itu sendiri. Walaupun emang Nizami rata-rata campuran Turki sama orang Afrika sama orang asli Afrika Selatannya. Gitu. Oke. Pengalaman apa yang paling seru atau pelajaran apa sih yang dilakukan di sana tuh, kegiatannya apa aja? Atau pure jalan-jalan atau ada misalnya ada edukasinya? Ini kurang lebih saya nggak bisa miripin sih, tapi agak mirip-mirip sama Siscam. Jadi paginya itu kita baca modul gitu Pak. Oh ada. Baca modul, kita bacaan wajib yang harus dibaca. Bacaan wajib yang harus dibaca. Jadi kita kayak abis baca tuh didiskusin gitu sih Pak. Terakhir saya ngebahas Ridotul Maut, mengingat kematian. Waduh, jauh-jauh ke Afrika bahasnya tentang kematian. Oke. Politik bersih sama apa gitu saya udah lupa. Pokoknya yang bagian politik nggak saya dengerin. Saya udah saya lagi nggak fit di situ. Saya dengerin di Ridotul Maut sama beberapa topik lain sih Pak. Jadi paginya itu emang kita full diskusi dari jam 9 sampai jam 12. Dari jam 12 setelahnya itu baru kita pergi. Oke. Tapi biasanya baliknya sih sore gitu sih Pak, buat menghindari ya gitu sih Pak. Oke. Berarti pagi sampai siang sampai jam 12-an itu edukasi ya? Berarti programnya program edukasi, literasi dan lain sebagainya, diskusi. Oke, ada yang bikin pertama kali istilahnya kayak culture shock di sana? Apa? Ada nggak? Culture shock, ini sih sama kayak orang Indo baru pertama kali keluar sih apa masalah toilet itu Pak. Ya. Karena kan sono rata-rata kan emang ngambil kulturnya kan kultur kultur UK gitu kan. Karena si Afrika Selatan itu bekas jajahan UK, Jerman sama udah lupa saya satu lagi. Nah itu pokoknya karena mereka ngambil budaya barat gitu. Jadi mereka nggak ada semprotan toilet itu, jadi harus pakai tisu. Nah itu saya kaget di situ. Terus yang kedua, rata-rata orang Afrika itu mereka wudhu, mereka tuh udah nyiapin kayak satu roll tisu gede gitu loh Pak. Udah nyiapin satu roll tisu gede di tempat wudhu atau di beberapa toilet gitu, itu satu roll gede. Gunanya itu saya baru tahu pas saya ngeliat orang pada wudhu di situ, misalnya di kompleks Islam itu. Ini mereka karena emang dingin, mereka dilap pakai tisu. Abis itu dilap. Ya dilap. Terus yang ada bikin saya kaget tuh orang Islam, orang Afrika yang tinggal di Afrika Selatan yang beragama Islam tuh wudhunya bisa tahan lama Pak. Oh, sekali wudhu maksudnya untuk berapa kali sholat gitu? Kuat mereka kayak nahan ini Pak. Nahan untuk nggak batal gitu ya? Nggak batal tuh kuat kayak. Kalau kita kan hampir kadang tiap sholat lah kita wudhu ya. Iya. Mungkin karena ini ya. Beda mazhab juga bisa sih Pak. Mungkin karena dingin tadi kali salah satunya. Iya sih Pak, bisa jadi. Jadi malas ketemu air lagi. Jadi jadi benar Pak, jadi malas. Saking dinginnya itu Pak. Bukan masalah mazhabnya kayaknya, karena kalau Bapak sih mungkin masalah malas ketemu air lagi. Iya. Saya salah. Emang cuaca dingin di sana? Parah Pak. Dingin sih Pak, kayak Lembang gitu. Kayak something Lembang, jadi kayak Tapi yang beda di Afrika Selatan, saya datang ke Afrika Selatan walaupun itu di kota Pak. Saya ngirup udah enak banget Pak, kayak udara Bogor sini Pak. Iya. Asri banget. Bukannya Pak, panas gitu, ya? Bukannya daerah panas Afrika tuh? Karena mungkin yang ada di mindset Bapak yang belum pernah sana, Afrika tuh gurun pasir gitu kan, panas gitu. Enggak sih Pak, kalau gurun ada. Tapi rata-rata emang udah dijadiin perkotaan apa gitu, jadi lebih asri gitulah, ditambahin kayak pohon-pohon gitu, tanamin pohon-pohon, jadi lebih asri gitu. Terus ya selain lebih asri gitu, yang segera sih Pak di sana Pak. Oke, kalau untuk makanan sendiri seperti apa? Ada kesulitan nggak selama 2 minggu program di sana, atau entah itu Satria atau teman-teman yang ikut, ada kesulitan makan atau keluhan tentang makanan selama di sana? Kalau makanan sih alhamdulillah, karena emang kita stay di Nizamiyah Kompleks, karena emang udah dalam kawasan muslim sih, jadi makanan sehari-hari aman. Tapi kadang kalau di luar kita suka cek gitu sih Pak, jadi kayak double check gitu. Untuk rasa sendiri gimana? Karena kan kadang kan kita orang Indonesia itu istilahnya makanan yang lebih ke gurih, yang istilahnya rasanya itu yang banyak rempah-rempahnya gitu. Nah, di Afrika Selatan mereka tuh ngambil dari banyak ini Pak. Jadi kadang ada makanan di Nizami Kompleks sendiri itu, kadang ada makanan India, ada makanan asli Turki, ada makanan Eropa juga ada Pak. Cuman rasa
saya lebih entah kenapa saya lebih klop di sana daripada di sini. Oh iya. Iya, saya. Waduh, ini tanda-tanda ini. Kayaknya mau lanjut kuliah ke sana ini. Insya Allah, amin amin. Ada rencana nggak kuliah di sana? Waktu itu saya juga sempat ke WITS sih Pak, aduh saya udah lupa kemana apa namanya WITS gitu. Itu salah kayak satu dia kampus tuh ya? kampus top 1 di Afrika, top 100, masuk 100 apa 200 dunia gitu. Saya ke sana, kayaknya saya bakalan insya Allah sih kalau bisa ke sana. Cuman saya nanya-nanya beberapa orang sana, ternyata tes masuk itu juga termasuk yang cukup sulit gitu loh Pak. Jadi agak pesimis lagi ya. Iya, down lagi. Oke, pengalaman apa yang paling berkesan selama di sana? Paling berkesan waktu saya community service sih Pak. Gimana itu community service? Jadi itu waktu community service kita dari pagi itu udah berangkat ke sister school lagi yang ada di Afrika Selatan. Jadi itu ada 3 seingat saya atau enggak yang saya datengin. Sekolahnya Nizamiyah itu sendiri, Star College, satu lagi saya lupa. Nah ini yang kita datengin yang sekolah yang satunya lagi nih Pak. Kita udah ready di situ Pak, bawa daging berapa pak, roti berapa pak. Soalnya ternyata kita mau bikin sandwich. Terus itu kita nyampe jam 8:30. Nah dari jam 8:30 itu mulai sampai jam 12 bikin sandwich. Dari enggak nyampe jam 12. Oh 10:30 sampai 10:30 gitu. 11 atau 10:30. Itu kita udah selesai bikin sandwich ya, kita bagiin sebelum sholat Jumat. Bagiinnya itu targetnya ke jadi ada kayak kompleks lagi. Itu isinya emang orang menengah ke bawah, rata-rata emang nenek-nenek, kakek-kakek atau enggak nenek-nenek kakek-kakek yang udah punya cucu-cucu gitulah. Nah itu pas saya datang, saya ngasih sandwich begitu, hati saya tersentuh sih Pak. Kenapa? Mereka tuh kayak, walaupun ini agak mirip kayak orang Indonesia sih Pak, walaupun emang kita baru kenal pertama kali itu, mereka emang udah kayak nganggap kita kayak keluarga gitu sih Pak. Gitu. Inilah itulah gitu. Tapi ada sih Pak satu momen paling berkesan buat saya, bener-bener berkesan banget. Itu waktu saya ini bener-bener di rumah pertama, komplek pertama. Jadi kan ada 4 komplek yang didatengin. Rumah pertama, komplek pertama saya datengin. Itu community service. Pas community service saya. Itu ada ceritanya nenek-nenek yang dia tuh mohon maaf karena emang udah faktor umur, dia tuh udah nggak bisa jalan. Tapi harusnya di umur segitu dia masih bisa jalan Pak. Soalnya tetangga-tetangga lainnya dia masih bisa jalan, dianya ini udah kagak. Plus dia tuli. Udah mau gimana ya? Udah mau tuli gitulah Pak. Udah susah mendengar. Pendengarannya terganggu. Itu kadang kalau emang dia maksa jalan di rumahnya pun kadang kan suka jatuh. Oh ya, BTW dia nenek-nenek ini ya agamanya Kristen gitulah, non-Islam. Sementara tetangga-tetangganya ini Islam semua. Biasa kadang kalau yang nenek-neneknya ini jatuh karena dia nggak kuat jalan, biasanya tetangga-tetangganya yang Islam ini bantuin, walaupun emang mereka beda agama gitu. Ini mah udah biasa lah di Indonesia lah ya. Nah tapi karena nenek yang nonis tadi nggak bisa jalan, awalnya kan dia ya gitulah nonis. Tapi katanya dari ceritanya dia lama kelamaan dia percaya sama Allah, dia ada akhirnya doa sama Allah. Dan sebelum saya datang katanya, kata nenek nonis itu tadi, dia tuh sekarang alhamdulillah udah bisa jalan dari rumah dia ke supermarket. Saya nggak tahu supermarketnya sejauh apa, tapi yang pasti itu udah perubahan baik gitulah, karena udah bisa jalan lah. Terus pas saya datang community service ngasih roti begituan, dia nggak bisa keluar dulu kan, masih duduk situ. Terus pas teman saya ngasih, sama abinya si nenek nonis itu nanya, gimana ya cara saya biar bisa masuk Islam gitu. Akhirnya diceritain kan ceritanya dia, pada terharu lah Pak yang di situ. Nah tetangganya juga Pak, karena tetangganya nggak tahu, ternyata dia tuh diam-diam tuh ini ya, memperhatikan Islam gitu ya. Iya, memperhatikan Islam gitu, mempercayai gitu. Nah, karena kaget akhirnya dibimbing lah di situ sama abi Turki saya. Berarti pas kalian ya? Pas saya datang pas kalian di sana, ada yang mu'alaf? Ada yang mu'alaf Pak, depan saya Pak. Saya masih ada sih videonya, cuman ya, gimana perasaan kamu ngelihat orang kita kan yang secara turunan kita udah muslim ya? Iya. Turunan secara istilahnya muslim itu, Islamnya itu secara turunan lah. Iya, udah turunan. Nah, kalau ngelihat orang pertama kali apalagi di depan kamu menyaksikan dan mendengarkan ceritanya seperti apa? Keren banget ini enggak enggak hiperbola enggak apa, saya merinding, Pak. Saya merinding. Ya, Pak dengerin aja kayak berkesan banget yang ngeliat orang. Bulu kuduk saya berdiri, tangan saya gemeteran sih Pak. Karena emang itu bener-bener depan saya Pak. Emang saya datengin langsung saya tiba-tiba. Berarti langsung jadi mu'alaf pas kalian masih di sana? Iya Pak, masih Pak. Masih kondisi saya masih di sana, teman saya di dalam, saya di luar. Saya ngeliatin.
itu akhirnya dibimbing sama Abi Turki saya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu akhirnya selamat syahadat gitu ya, udah ngucapin syahadat. Akhirnya nenek itu nanya ke Abi Turki saya, ini saya udah resmi jadi Islam, udah alhamdulillah. Terus Abi Turki saya nanya, tapi kamu tahu nggak apa Yesus yang kamu sembah itu sebenarnya kami worship gitu juga Pak, kami agungkan juga. Namanya Nabi Isa. Itu nenek itu kaget Pak, karena selama ini kan yang gitulah emang dari kepercayaan mereka gitu. Dibilang gitulah sama Abi Turki saya, akhirnya selamat nenek itu yang awalnya nonis jadi Islam. Itu berkesan banget sih ngelihat orang yang apa ya Muslim ya menyaksikan orang masuk Islam. Oke, keren. Ada lagi kalau tempat yang keren ataupun ketika berwisata itu kan yang pengalaman yang ketika ini yang seru. Kalau ini sendiri, kalau apa ya untuk tempat sendiri seperti apa? Kalau tempat yang paling saya suka gitu, ada satu tempat. Jadi itu kita dari pagi emang udah datang. Sebelum ke safari, kita itu mau naik gondola gitu Pak. Kita naik gondola kan ke atas. Kita tuh ada di gunung gede gitu Pak. Bukan gunung sih, ya kayak gunung gede gitu. Itu saya ngeliat pemandangan sana itu bener bagus Pak. Oh ya BTW ini beda kota ya, bukan di Johannesburg. Jadi kita ke kota namanya M depannya apa gitu. Itu ada kayak danau gede gitu Pak, terus dikelilingin sama kota-kota gitu, kayak mirip kayak di, kalau saya pernah ke Indo kayak di Donggala sana, Palu Donggala gitu. Karena mereka ada yang bentukan gini, isinya air semua, terus ada situ kan. Tapi bedanya saya ngeliat dari atas kan, itu saya bener-bener kok bagus banget Pak, Masya Allah. Emang saya kaget, saya mulut saya langsung keluar, Masya Allah ini bagus banget gitu. Terus pas saya lihat ke belakang, ternyata itu dari gunung itu kita bisa ngeliat beberapa negara Pak. Ada Zimbabwe, Tanzania masih kelihatan, Mozambik agak kananan dikit, sama Zambia. Itu emang bisa ngeliat 3 negara dari atas itu Pak, saking tingginya Pak. Sama pemandangan yang menakjubkan selain itu sih pas naik helikopter. Saya iseng naik helikopter sana. Naik helikopter? Di Indonesia pernah naik? Apa? Di Indonesia belum di sana? Belum pernah. Di Afrika Selatan naik helikopter, gimana tuh perasaan pertama kali? Awalnya deg-degan sih. Jadi awalnya itu kan kita mau ke Stadion FNB Pak. Stadion yang dipakai Piala Dunia tahun 2010. Cuman waktu itu lagi dipakai acara sama petinggi-petinggi sana lah, jadi kita nggak boleh masuk. Padahal niatnya hari itu kita udah pengen banget ke situ. Akhirnya gagal, kita pindahin ke hari besok. Hari besok niatnya pengen naik red bus yang kayak di London gitu, yang 2 tingkat. Cuman nggak jadi karena nggak nemu, dari awal itu udah dicari. Terus akhirnya kita pindah ke helikopter. Dan saya kagum sih Pak, saya benar-benar bisa ngelihat seluruh. Saya ngambil paket yang mana ya, saya udah lupa gitu sih, saya ngambil paket yang mana, tapi agak lumayan lama di atas langit. Saya ngeliatin satu kota Afrika gitu, saya terpukau, bagus sih Pak, mirip ke Jakarta gitu. Dan bonusnya saya bisa ngeliat FNB dari atas Pak, Stadion FNB dari atas, tanpa perlu masuk lewat helikopter. Tanpa perlu masuk lewat dalamnya stadionnya? Tanpa perlu masuk lewat dalam Pak. Ada keluhan nggak sih selama di sana? Berapa orang sih kalian dari Indonesia yang? Keluhan kita dari Indonesia sih 7 sih Pak. 7 orang, Ada keluhan saya satu, pribadi Bandung 1, sisanya dari KB. Jadi saya sendiri kayaknya. Keluhan ada nggak? Keluhan dari teman-temannya juga? Keluhan sih selama kita hal apa nih? Sorry to say aja listrik. Di sana? Di Afrika listrik itu mati tiap hari. Di Afrika Selatan benar-benar tiap hari Pak. Itu aduh. Kayak di daerah kita juga ya, di daerah Indonesia di bagian-bagian. Cuman kan Indonesia kadang mati sejam, setengah jam. Itu di sini, itu di sekitaran Jawa dan Jabodetabek. Tapi di daerah-daerah kadang ada mirip kayak di daerah-daerah gitu, tapi ini di perkotaan Pak. Itu sehari bisa mati 6 jam. Serius Pak, 6 jam. Rata-rata siang sampai ke malam lagi. Kadang malamnya suka mati, jadi tidur nggak pakai pendingin kan. Udah tahu di Afrika malamnya sedingin kayak gimana, sampai minus Pak, sempat minus dan sempat turun salju. Dan agak ada salju. Saya kaget, saya kaget. Saya maaf agak melenceng dari topik ini sebentar, ntar balik lagi. Itu di Afrika
turun salju keadaan -4, -4, -5 itu di kota sebelah. Di sekolah yang community service tadi, itu abinya ada yang videoin kasih ke Pak Yaumil. Itu Pak Yaumil ngeliatin kita semua, itu bener salju Pak. Nah itu kondisi dingin parah itu Pak. Di hari itu nggak ada yang nyampe belasan derajat, paling tinggi 10 derajat. Itu turun salju Pak. Akhirnya kita, karena emang waktu itu malamnya diundang makan malam sama abi-abi dari Horizon Central. Bagi yang nggak tahu, Horizon Central itu kayak Eduversal, Eduversal gitulah, pusat. Itu kita diundang makan di sana, kita cerita. Dan abi-abi situ kasih tahu, di Afrika 8 tahun belum ada turun salju. Saya datang, saya turun salju di Afrika. Kaget di situ teman-teman saya sama saya, Pak. Keren ya, berarti ada banyak momen yang istilahnya yang langka, yang luar biasa gitu. Ya. Salah satu tadi yang ada yang mualaf, ada yang di sana. Udah 8 tahun nggak turun salju tiba-tiba. Iya, terakhir katanya itu 2015, Pak. Itu berkesan banget. Oke. Ada kalau ada AYL lagi nih. Atau ada program-program seperti itu, masih ada kepikiran itu ada ingin mengeksplor lebih banyak dunia lagi. Saya ingin melihat lebih banyak perspektif orang-orang yang di luar Indonesia sana, dan saya berharap saya bisa mengikuti AYL tahun depan yang kedua. Oke. Katanya sih ke Kazakhstan ya. Katanya. Oke. Kazakhstan. Kalau teman-teman ada rekomendasi Kak, istilahnya untuk kamu sendiri kira-kira kalau ada teman-teman yang masih ragu nih ikut AYL atau misalnya harus ikut atau nggak usah aja? Kalian wajib ikut. Kenapa? Karena di situ kalian belajar banyak. Dan kalian pikir kalau AYL itu kerjaannya cuma belajar, tidak. Kita kadang suka jalan-jalan dan kadang kita suka main. Dan kalau kalian pikir AYL itu ketat, tidak. Kita sangat plong sekali sebagai orang-orang yang mengikuti AYL. Tapi kalau emang kembali ke diri kalian, kalau emang dari dasarnya kalian emang nggak demen keluar, emang nggak suka traveling gitu, saya balik ke kalian aja. Tapi kalau dari saya sendiri, saya nggak mewajibkan, tapi saya menyarankan agar lebih banyak lagi yang ikut AYL. Gitu. Karena itu tadi ya, selain belajar juga ada travelingnya gitu. Jadi nggak kayak stres amat nggak sih pas AYL tuh. Jadi dari sekian banyak belajar pun kita juga masih bisa jalan-jalan gitu. Oke. Terima kasih Satria atas obrolannya hari ini, luar biasa ya. Banyak banget informasi seru dan pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi melalui setelah melaksanakan AYL kemarin. Bener banget tuh. Luar biasa. Oke, sahabat CR yang berbahagia, cukup sekian sepertinya obrolan kita seru banget. Cuma ya waktu lagi ya, karena beliau juga mau masuk kelas nih, kita culik dulu dari kelas perdana lagi. Kelas perdana. Oke, insya Allah semoga bisa banyak lagi pengalaman-pengalaman yang bisa diikuti. Amin. Ya, bisa memberikan prestasi terbaik juga insya Allah untuk diri sendiri, keluarga, dan tentunya untuk Indonesia sendiri. Amin. Oke, sahabat CR yang berbahagia, akhirnya kami pamit undur diri. Saya Harmain. Saya Satria. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.